Penasaran? Hello everyone, welcome to J-Talk, Jedutun Talk, sebuah podcast terbaru dari JSM yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seru dari anak-anak muda zaman now. Apa sih yang bikin anak-anak muda sekarang penasaran? Di rumah mulu, kerja dari rumah, ngobrol cuma bisa di WA, apa dari sosmed Instagram, belanja online. Nah loh, kalau di rumah mulu, terus gimana aku ketemu jodoh, ya kan? Kapan aku bisa ketemu jodoh? Boro-boro jodoh, kenalan sama teman baru aja susah. Ya, tapi demi kita considerate sama keluarga yang ada di rumah, dan supaya menjamin kita semua sehat dan aman sampai pandemi ini berlalu, mending kita social distancing dan jaga jarak aman kalau kita memang bisa. Tapi ini merupakan satu kegalauan dari sejuta umat single saat ini. Gimana sih bisa kenal sama teman baru? Gimana coba bisa kenalan sama cowok cewek baru kalau di rumah mulu? Rumah aja kalau kelamaan kosong bisa angker, apalagi hati ini. Daripada kita galau bersama, mending kita belajar deh dari narasumber kita yang sangat legit dan udah berpengalaman banget di bidang relationship. Udah pelayanan puluhan tahun dan saat ini udah punya hubungan yang sukses dan menjadi teladan bagi banyak anak-anak muda di luar sana. Yuk kita panggil aja Koko Riko Arifano dari Domus Cordis. Halo Koko Riko. Halo Jasmine, apa kabar? Good, gimana kok? New normal? Ya inilah kenormalan kita sehari-hari. Lewat online terus. Koko, pelayanan masih jalan terus? Sibuk? Oke lah ya, tapi kebanyakan di depan layar aja begini terus karena nggak bisa ketemu kan. Ya, tapi diundang kemana-mana ya kok ya. Setiap hari saya lihat wajah Koko nih di online. Buka iklan. Pasaran kali. Kan netizen kita kebanyakan yang single nih ya. Jadi episode kali ini kita mau khususkan untuk membahas tentang mana sih jodoh saya. Karena yang kita dengar, wah Koko Riko nih kalau urusan beginian udah jagonya nih. Udah jaminan mutu, jangan ditanya lagi ya. Berusaha, berjuang setiap hari. Ya. Kok boleh nggak nih minta tips gimana sih mencari jodoh yang oke? Apakah ada pola pikir atau mungkin karakter kita yang perlu diganti, dirombak banget gitu, supaya kita tuh bisa menyadari kalau orang yang datang depan kita tuh ternyata orang yang baik. Kan biasa tuh mungkin udah ada ya di depan mata, tapi nggak nyadar-nyadar gitu loh. Ya, sebetulnya kan begini ya, bicara soal cari jodoh gitu. Kita nggak pernah tahu gitu siapa yang akan jadi sama kita atau nanti eventually menikah sama siapa. Tapi ada beberapa hal yang penting buat jadi prioritas kita waktu kita masih jomblo, karena ini mempersiapkan kita untuk dapat jodoh, untuk dapat pasangan hidup yang punya potensi kita bisa sama-sama membangun relationship yang baik gitu. Nah, ada 3 nih priority yang penting banget buat kita kenali, buat kita pahami, buat kita latihan sebelum kita masuk di dalam relationship. Yang pertama, itu yang paling penting banget sebetulnya ya. Saya suka sebutnya find your sainthood calling. Temukan panggilan kekudusanmu. Kita semua kan dipanggil buat hidup kudus nih. Tapi kita panggilan buat hidup kudus itu ada yang dengan cara selibat, artinya nggak married, ada yang dengan cara menikah gitu. Jadi kita udah pusing-pusing berpikir mana jodoh gue gitu. Jangan-jangan Tuhan panggil buat hidup selibat tuh hidup. Ya kan, siapa tahu gitu. Ada aja loh orang gitu ya yang misalnya berpikir bahwa aku perlu punya pacar gitu misalnya. Tapi dia berpikir begitu, sebetulnya bukan karena dia benar-benar mau punya pacar, tapi karena dia mau ikut-ikutan teman-temannya gitu. Ada peer pressure, ada teman-teman. Maksudnya kalau nyetir mobil gitu di jalanan gitu, berhenti di lampu merah, ngelihat sebelah kiri gitu ya. Truk aja punya gandengan, masa gua nggak punya gandengan gitu. Jadi pingin punya pasangan, pingin punya jodoh, tapi sebetulnya itu hanya karena pressure, bukan karena kerinduan hatinya yang terdalam. Dan kalau dia mau jujur, jangan-jangan dia ngerasa sendiri itu justru bikin dia ngerasa lebih happy, lebih efektif, lebih berguna, lebih fulfilled
mungkin bisa bahkan lebih jadi berkat buat orang banyak gitu. Jadi jangan-jangan sebetulnya kita dipanggil buat hidup selibat gitu, tapi kita ngerasa pengen punya jodoh cuman karena pressure aja dari lingkungan sekitar kita gitu loh. Jadi itu poin pertama tuh penting banget untuk menemukan panggilan kekudusan kita itu seperti apa gitu. Nah, dipanggil buat jadi kudus kan artinya dipanggil buat mencintai ya, dipanggil untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi gitu. Jadi ungkapan mengasihinya itu perlu kita cari gitu. Tuhan mau aku tuh seumur hidup mengungkapkan diriku mengasihi itu lewat selibat atau lewat menikah gitu. Nah, selibat sukarela ya, bukan selibat terpaksa, selibat terpaksa lagi gitu. Jadi itu prioritas yang pertama gitu. Nah, kita mau gimana nih? Kita mau bahas satu-satu dulu atau kita mau lihat overall dulu nih tiga-tiganya nih? Kayaknya lihat overall aja deh kok ya. Overall dulu ya. Habis itu aku Q&A ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah kalau yang pertama tadi find your sainthood calling, temukan panggilan kekudusanmu. Yang kedua itu adalah be the right person. Kenapa ini penting? Karena begini, semua orang itu sibuk mencari the right person, find the right person. Nah, coba bayangin, kalau semua orang di dunia ini sibuk find the right person, tapi nggak ada yang berusaha untuk be the right person, kita nggak akan ketemu right personnya. Karena semua orang cuma sibuk nyari orang lain yang benar. Tapi nggak ada satupun orang yang berusaha buat jadi orang yang benar gitu. Jadi yang kedua, yang penting adalah instead of finding the right person, kita perlu becoming the right person dulu gitu. Nah, becoming the right person itu artinya kita perlu jadi jomblo yang penuh dulu gitu di dalam Tuhan. Artinya jomblo yang happy lah, paling gampang ngebayangin jomblo yang happy gitu. Saya suka share, misalnya nih, ada orang bilang begini, gue jomblo dan gue gak happy, kalau gue punya pasangan, gue bakal happy gitu. Lalu ada jomblo lain yang juga bilang begitu, gue gak happy, tapi kalau gue punya pasangan, gue bakal happy. Saya gak bisa bayangin, dua orang gak happy, ketemu, jadi happy. It doesn't make sense gitu. Karena kalau gak happy, ketemu gak happy, pasti yang ada adalah double happiness. Iya, double-double gak happy-nya. Maka kalau mau punya relationship yang happy, maka harus jadi jomblo yang happy dulu. Jomblo yang happy, ketemu jomblo yang happy, ketemu jadi double happiness. Mudah-mudahan bisa triple happiness, berkali-kali lipat gitu. Nah, ini masalah karena orang seringkali mau cepet-cepet find the right person and pacaran. Padahal PR dia yang lebih penting daripada find the right person adalah to be the right person. Maka untuk jadi be the right person, kita mesti tahu dulu nih, at least nih, saya suka share ada 3 hal. Yang pertama, purpose. Tahu tujuan hidupnya mau dibawa kemana. Kamu mau jadi apa sih dalam hidup kamu? It's a $1 million question gitu loh. Kalau kita nanya, lo mau apa sih dalam hidup lo? Gitu. Karena banyak orang nggak tahu gitu. Dan kalau nggak tahu, jawabannya begini, aduh aku terserah, terbuka pada tuntunan Roh Kudus. Padahal kalau mau jujur, dia nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana gitu. Jadi, kalau kita mau benar-benar jujur, maka kita harus bertanya gitu, Tuhan, Engkau mau bawa aku kemana sih Tuhan? What is it that you want me to do with my life gitu? So that my life benar-benar jadi sarana yang memuliakan Tuhan misalnya. So yang pertama adalah finding purpose. Yang kedua adalah values. Apa sih nilai-nilai yang penting di dalam hidupku gitu? Misalnya, si A nilai yang pentingnya adalah keluarga. Jelek nggak? Enggak, bagus. Si B, nilai yang pentingnya adalah misalnya family time. Jelek nggak? Enggak juga, bagus juga. Karir gitu misalnya. Bagus nggak? Bagus, karena dia mau kerja dan dengan pekerjaannya dia menjadi berkat bagi orang banyak. Tapi mungkin 2 values yang bagus ini belum tentu kalau ketemu bisa jadi sebuah relationship yang baik. Karena values akan menentukan prioritas dalam hidup mereka masing-masing gitu. Maka values itu penting yang kedua. Dan yang ketiga adalah responsibility. Responsibility itu maksudnya begini, jangan ngemeng aja deh. Lakuin apa yang menurut lo bener. Kan ada orang yang bilang, tujuannya ini, yang penting ini, tapi kelakuan sehari-harinya beda gitu. Nah, banyak orang yang begitu gitu. Nah, hati-hati gitu, kita mesti lihat gitu. Orang lain begitu nggak? Atau lebih penting lagi, aku begitu nggak? Supaya aku benar-benar menghidupi apa yang jadi purpose dan values di dalam hidupku. Dengan demikian, aku jadi pribadi yang
otentik gitu sama diriku sendiri. Nah ini penting banget. Kalau kita jadi the right person dan kita mengenali kita tuh orangnya apa, maunya apa, dan bagaimana, kita jadi bisa tahu pasangan seperti apa yang sepadan dengan aku. Kan banyak orang tuh ya, mau punya pacar, tapi dirinya sendiri maunya apa aja dia nggak tahu gitu. Kalau dia nggak tahu dirinya maunya apa, sukanya apa, prioritasnya apa, bagaimana dia bisa bilang bahwa si A atau si B cocok sama dia, atau dia cocok sama orang lain gitu. Nah, ini kesalahan yang sering kali terjadi. Banyak orang langsung mau masuk ke dalam relationship, and then begitu masuk ke dalam relationship, baru kemudian kaget karena merasa bahwa pasangannya nggak cocok di sini, nggak cocok di situ. Padahal udah ada emotional attachment. Emotional attachment-nya udah kuat, tetapi baru menyadari ada banyak perbedaan yang nggak bisa di-resolve. Akhirnya relationship-nya jadi kayak neraka gitu loh. Maksudnya mau putus nggak bisa, mau jalan terus, berantem mulu setiap hari. Kenapa? Karena kita seringkali nggak jadi the right person. Kita nggak berjuang buat jadi the right person. Nah itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir adalah make many good friends. Bersahabatlah sebanyak-banyaknya. Oke? Ada orang suka bilang bahwa, jodoh dari Tuhan gitu misalnya ya. Lalu emang jodoh dari Tuhan tuh kita keluar rumah ngeliat ke langit, lalu ada hujan, lalu tiba-tiba jodoh kamu jatuh dari langit gitu. It doesn't work that way. Karena Tuhan menyediakan lewat dinamika kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari. Maka sibukkan diri dengan pekerjaan, dengan purpose, but then at the same time, buka diri and make many good friends. And make many good friends itu ini penting nih ya. Make many good friends itu bukan tebar pesona kanan kiri. Aduh, I feel you. I feel you ya. Kalau terjadi kesamaan dengan pengalaman itu mungkin hanya kebetulan. Kebetulan semata ya. Hanya kebetulan semata. Atau kesengajaan demi acara ini. Jadi orang tuh jadinya tuh ya PHP gitu. Seakan-akan di sini tebar pesona, di sana tebar pesona gitu. Yang ada semua orang ngerasa dikasih harapan gitu sama dia, sama nih cowok gitu misalnya. Atau sama kebalikannya, cewek juga begitu ke cowok gitu. Ke kanan, ke kiri, pagi nggak ngirim WA, udah bangun belum, semalam bobo jam berapa, jam 11 nanya, kamu makan siang apa, jam 1 nanya, udah minum obat belum, jam sore nanya. Itu ngecek sepanjang hari, sehingga orang yang diperhatiin itu ngerasa seakan-akan aku tuh spesial banget buat dia gitu. Nah, saya punya temen lama dulu, ini lama banget nih, dia kasih nasihat yang sangat penting, yang saya mau kasih nasihat juga ke teman-teman semuanya, buat cowok dan juga buat cewek. Nasihatnya begini, kalau bunga nggak mau dipetik, jangan disiremin setiap hari. Wah, asik. Denger tuh cowok-cowok di luar sana ya. Bener kan? Karena kita tanpa kita sadar, kita tuh nyirem bunga di mana-mana gitu. Dan kita nggak sadar bahwa kita nyirem bunga itu kadang-kadang tuh ya nih kalau cowok gitu, kadang-kadang demi supaya gue ngerasa nyaman aja, secure aja kalau ada banyak cewek-cewek yang suka sama gue gitu. Nah itu not being responsible gitu. In the same way cewek juga kadang-kadang begitu gitu ke cowok. Dia butuh security kalau ada cowok-cowok yang di deket dia gitu. Lalu semua cowok dideketin. Lalu dia bilangnya koko rohani. Basi banget, alasan banget gitu. Koko rohani, dede rohani. Padahal ya kalau mau jujur, itu TTM aja gitu maksudnya, atau HTS gitu ya, maksudnya berusaha mendapatkan security dari teman deket yang banyak, padahal tanpa kita sadar kita sedang banyak melukai orang-orang di sekitar kita. Nah ini bukan good friendship. Good friendship itu benar-benar bersahabat, lalu melakukan hal-hal demi kebaikan mereka, sehingga kita bukannya menggunakan mereka demi kepentingan pribadi, tetapi berbagi sukacita, berbagi kasih, berbagi damai dengan orang banyak, sehingga dengan demikian kita membuka diri terhadap berbagai pilihan, kemungkinan orang di sekitar kita yang mungkin bisa jadi pasangan buat kita. Jadi 3 hal tadi tuh, find your sainthood calling, be the right person, sama make many good friends. Oke, kok kita ada pertanyaan nih ya. Ya. Nah, tadi kan Koko bilang kalau bisa kita mencari orang yang prinsip sama values-nya mirip sama kita. Nah, tapi ada juga kan yang bilang kalau jodoh tuh sebenarnya melengkapi kita. Jadi apakah kita mencari orang yang mungkin jalan pikirannya lebih mirip sama kita, atau yang
agak bertolak belakang dikit deh. Jadi kalau si satunya mungkin orangnya agak pelin-pelan, oh yang satunya lebih bisa membuat keputusan. Atau yang satunya mungkin udah rohani banget, yang satunya lagi menuju ke situ lah, jadi bisa dibimbing lebih baik gitu loh. Ya kan, yang satunya lambat, satunya cepet. Nah, mendingan gimana ya kok? Sebetulnya itu tergantung kita mau punya relationship yang seperti apa. Artinya begini, ada aja misalnya ya married couples gitu yang sangat bertolak belakang dan tetap langgeng gitu, tetap mesra setelah sekian puluh tahun menikah. Ada aja yang kayak begitu gitu. Ada juga yang walaupun mirip ya, tapi banyak berantem gitu misalnya. Ada juga gitu. Tapi overall, kalau perbedaan lebih banyak, itu membuka potensi konflik yang lebih besar. Gitu. Bahwa ada orang-orang tertentu yang bisa mengelola perbedaan itu dengan baik, oke-oke aja. Dan itu bisa-bisa aja. Tapi kan kita mau meminimalisir berbagai kemungkinan potensi konflik. Maka mungkin akan lebih, maksudnya gini, orang yang mirip aja masih berantem gitu. Apalagi kalau banyak perbedaan gitu. Tetapi ini bukan peraturan yang bilang bahwa kalau banyak perbedaan, maka pasti nggak mungkin work out. Nggak juga. Nggak juga. Karena tiap orang kan punya kemampuan membangun dan mengembangkan relasi yang berbeda-beda. Tapi it's just that the more differences there are, the bigger the conflict potential yang ada di antara mereka. Oke. Kok terus tadi dari poin nomor 1 yang Koko bahas tentang find your sainthood calling ya. Nah, kita juga ada pertanyaan dari teman yang katanya sebenarnya sih dia udah pengen punya pasangan, udah pengen berhubungan. Tetapi karena faktor background keluarga juga kok. Kan anak-anak zaman sekarang banyak yang berasal dari keluarga single parent, broken home. Nah, ini kan bukan kesalahan anaknya ya. Sebenarnya ini lebih dari konsekuensi pilihan orang tuanya yang efek sama mungkin psikologi atau emosional anaknya. Dan mereka merasa karena kasih mereka tuh kurang ya, kurang seimbang, kurang cukup. Mereka tuh jadi khawatir jika akan melukai orang lain. Dan ini juga berpengaruh di cara mereka memilih jodoh. Nah, biasanya kan kalau ada anak dari keluarga yang orang tuanya keras atau orang tuanya yang semuanya harus diaturin, anaknya tuh akan mendapatkan sosok yang mirip gitu juga. Jadi lukanya terulang-ulang kembali. Nah, dari Koko bagaimana ini? Ya, pasti benar banget bahwa keluarga itu jadi faktor yang penting banget dalam membentuk kita gitu. Dan seringkali kalau kita berangkat dari keluarga yang mungkin broken family atau somehow dia punya latar belakang pengalaman masa kecil dia kurang dicintai oleh orang tuanya, itu akan berpengaruh sama dia gitu. Tapi it's okay gitu. Apapun luka ataupun latar belakang keluarga yang gak favorable buat kita, kalau kita bawa semuanya ke Tuhan, God is always able to make up what is lacking in our life gitu. Karena cinta Tuhan itu selalu sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan kita. Tapi artinya memang akan ada extra work. Pasti beda antara orang yang dari kecil dibesarkan dengan keluarga yang penuh kasih sayang, sehingga dia tumbuh dengan kondisi emosi yang lebih sehat misalnya. Dibandingkan dengan orang yang berasal dari broken family, dari kecil dia merasa ditolak oleh keluarganya, sehingga dia tumbuh menjadi orang yang cenderung pahit di dalam hatinya, atau nggak gampang percaya, karena mungkin dia ngelihat papanya selingkuh gitu sama mamanya gitu, nggak ninggalin mamanya, sehingga buat dia susah buat percaya sama cowok gitu misalnya. It's okay, luka-luka ini perlu dibawa ke Tuhan sehingga Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tapi juga penyembuhan itu bukan sesuatu yang overnight gitu ya. Maksudnya kalau Tuhan mau menyembuhkan satu malam, Tuhan bisa aja gitu. Tapi ada situasi juga di mana Tuhan menyembuhkan kita tuh overtime lewat periode waktu tertentu. Tapi yang penting adalah kalau kita tahu bahwa kita punya latar belakang itu, expose ourselves, expose our hearts to God's love and to God's grace every day gitu. Banyak doa, banyak menimba kekuatan rahmat dari Tuhan, sehingga perlahan-lahan ada kasih dan rahmat Tuhan yang bisa memulihkan kita. Sehingga hopefully waktu akhirnya kita masuk di dalam relationship, kita masuk dalam kondisi yang lebih baik karena kita sudah mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Makanya, thank you for bringing up this question, ini penting banget. Makanya jomblo itu penting banget. Orang seringkali fokusnya tuh pada relationship. Padahal relationship yang berkualitas itu ditentukan oleh bagaimana hidup kita sebagai jomblo.
Oke. Orang suka bilang gini, relationship problem. There is no such thing as relationship problem. Yang ada adalah individual problem sama individual problem, lalu individu dan individu ini masuk ke dalam relationship. Jadilah kita sebut relationship problem. Padahal itu bukan relationship problem, itu individual problem, individual challenges yang dibawa masuk ke dalam relationship. Jadi, masa-masa jomblo, gimana kita ngejalanin kejombloan kita, itu penting banget untuk menentukan kualitas relationship kita nanti. Oh ya, kok kan sekarang ya banyak nih ya, mau cowok mau cewek yang udah doa bertahun-tahun tapi mungkin belum dikabulin sama Tuhan, ya kan? Kalau yang baru setahun 2 tahun oke lah, kalau yang udah sampai 10 tahun lebih. Nah, terus bagaimana sih menurut Koko ya, ada tips-tips gak supaya mereka tuh melakukan hal-hal positif seperti apa sambil mereka sabar menunggu datangnya jodoh yang terbaik dari Tuhan. Nah, kalau kita kan di sini udah ikut komunitas, Koko kan ada Domus Cordis, kami juga dari JSM. Nah, di luar itu hal-hal apa lagi sih yang dapat dilakukan sambil supaya membangun iman kita gitu loh ya? Ya, yang pertama kan tadi ya, be the right person. Be the right person itu kan penting banget ya. Kita tahu purpose-nya hidup kita mau dibawa kemana. Tuhan tuh mau panggil aku kemana sih, berkarya di mana sih misalnya gitu ya. Lalu make many good friends gitu ya. Maka saya selalu advise atau suggest orang untuk bergabung di dalam komunitas-komunitas seperti JSM ini misalnya gitu. Karena di tempat ini, komunitas-komunitas Kristiani begini, kita bersama-sama mencari Tuhan, bersama-sama belajar to be the right person, bersama-sama menemukan sainthood calling, and then at the same time juga bersama-sama make many good friends, gitu. Jadi komunitas-komunitas yang kayak begini ini penting banget gitu. Misalnya begini, orang bilang bahwa, oh aku bergabung komunitas untuk cari jodoh, boleh nggak? Boleh aja. Mau cari jodoh di mana lagi yang lebih tepat kalau bukan di komunitas yang bersama-sama mau bertumbuh baik di dalam Tuhan, ya nggak? Bahwa dalam perjalanan kemudian motivasinya dimurnikan dan kemudian dia juga mencari Tuhan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi bergabung di dalam komunitas untuk melihat kemungkinan dapat jodoh di sana, oke nggak? Oke banget gitu. Maka sibukkan dirimu di dalam berbagai karya positif bersama dengan teman-teman, di mana teman-teman ini teman-teman yang baik, sehingga dengan demikian kita terbuka pada tuntunan dan panggilan Tuhan, and at the same time terbuka pada berbagai persahabatan, dan mungkin siapa tahu di antara berbagai persahabatan itu ada jodoh. Yes. Ada satu yang tepat dari antara 100 orang, yang nggak apa-apa kan, paling nggak usaha ya kok ya. Betul. Betul. Kita ngikut Tuhan juga katanya ya bukan doa terus aja, kita juga harus berusaha keluar sana. Kalau di rumah terus nggak mau cari, nggak ada usaha, gimana ketemunya ya, Koriko? Betul. Kan iman tanpa perbuatan sia-sia ya. Iya, iman terus, percaya pasti dapat dari Tuhan, tapi kerjaannya tiap hari cuma dari ruang tamu ke dapur, ambil makanan, balik lagi ke ruang tamu, balik lagi ke dapur gitu ya. Nggak ini, maksudnya kemungkinan kita bisa ketemu jodoh dalam perjalanan dari dapur ke ruang tamu itu kecil banget kemungkinannya. Jadi bersahabatlah sebanyak-banyaknya, ajaklah teman sebanyak-banyaknya, dan wujudkan lewat karya-karya positif, sehingga lewat itu kita bisa menemukan Tuhan setiap hari, dan siapa tahu juga menemukan jodoh. Oke. Koriko, terus ya, apa sih pentingnya kita punya kasih dalam sebuah relationship? Karena kan kalau kita di Katolik percaya apa yang kita tuai akan kita tabur. Jadi apakah kita tuh para single ya, kalau udah punya pasangan harus selalu memberi dulu? Kan lama-lama capek juga ya kok kalau kita yang kebanyakan ngeluarin duit misalnya tapi nggak terima deposito balik ya, contohnya lah kok ya habis dong lama-lama duitnya. Itu gimana ya? Ya. Nah, sebetulnya contoh yang soal duit tuh bagus tuh, bahwa kita memberi terus, lama-lama habis gitu ya. Tapi sekarang isunya begini, relationship itu kita bicara tentang pacaran atau bicara tentang pernikahan. Kalau bicara tentang pacaran, kita bisa exit. Artinya, kalau dalam perjalanan pacaran gue memberi terus, dan gue lihat bahwa pacar gue kayaknya nggak peduli gitu sama gue, ya kalau kamu merasa it's not worth it, ya putusin.
Kamu kan nggak mau masuk dalam sebuah relationship dan menemukan bahwa terus-menerus hanya kamu yang berjuang, tapi pasangan kamu nggak pernah mau berjuang buat kamu gitu. Dan putusin, cari orang lain karena you deserve someone better. Tapi kalau udah masuk di dalam perkawinan, there is no exit. Dan jangan takut juga bahkan dalam perkawinan, karena rahmat dari sakramen perkawinan itu akan meneguhkan kita sehingga kita selalu punya cinta yang cukup, karena Tuhan akan selalu meneguhkan dan melimpahi kita dengan kasih agar kita dimampukan untuk mengasihi pasangan kita juga. Tapi kalau masih pacaran, udahlah, keluar aja dari relationship itu kalau pasangan kamu bukan orang yang juga mengasihi kamu. Oh, it's possible that if we wait and be patient for a while gitu, then our partner will change. Kita mencintai dia, kita berpasangan dan kita nggak expect dia buat berubah. Tetapi kita yang berubah untuk mencintai dia lebih. Orang seringkali orang lain untuk berubah ya? No. Kita seringkali itu masuk di dalam illusion bahwa nanti dia bakal berubah. And then akhirnya nanti masuk di dalam perkawinan, and then dia nggak berubah juga. In fact, kalau ada orang datang ke saya dan nanya gitu ya, kok kira-kira gue married sama dia, what do you think gitu. Saya selalu bilang begini, coba bayangin dia in his atau her worst situation, worst attitude, and then make it 10 times worse. Bayangin dia lebih parah 10 kali daripada itu, and then you will have to spend the rest of your life dengan dia yang kayak begitu. Menurut kamu akan tetap bisa mencintai dia atau enggak? Kalau enggak, then maybe this is not the right person buat kamu. Tapi kalau iya, then you may proceed. Jadi harus menerima kenyataan, ya kan? Kalau ya jodoh kita juga bukan semua orang ada di sana, pasti ada yang terbaik dari yang terbaik ya kok ya. Betul. Dan kita tentu boleh berdoa bahwa Tuhan mengubah dia menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi kita mencintai dia kita mencintai dia yang ada hari ini, yang mungkin kurang baik. Kita bukan mencintai imajinasi kita tentang dia nanti kalau udah berubah. Oke. Tapi ya the way he is hari ini gitu. Karena kan waktu kita married kita bilang for better or worse gitu kan. Jadi ya worse-nya ya mesti kita pertimbangkan juga. Oke, Koriko. Kayaknya pembicaraan kita seru banget ya. Mau setengah jam nggak cukup, sampai 2 jam kayaknya bisa loh ini kok. Tapi ya karena kita terbatas oleh durasi dan nanti kita akan ketemu lagi buat sesi Q&A ya kok. Yes, jadi sekarang bisa minta Koriko untuk kasih kesimpulan dari topik kita hari ini. Oke. So basically 3 yang tadi ya, 3 prioritas yang mesti kita ingat sama-sama. Yang pertama adalah find your sainthood calling. Panggilan kita adalah untuk menjadi kudus dan itu artinya mencintai. Tapi mencintai itu bisa sebagai selibat dan sebagai relationship, sebagai marriage life gitu. Jadi kita mesti temukan ini. Yang kedua, be the right person, jadi orang yang benar di dalam Tuhan, jadi jomblo yang happy, yang fulfill, yang penuh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, make many good friends. Supaya dengan demikian, kita juga selalu terbuka pada berbagai kemungkinan, berbagai situasi, di mana Tuhan mungkin membawa kita untuk bertemu dengan pasangan yang paling tepat buat hidup kita. Asik. Thank you Koko Riko buat pencerahannya. Ya tadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya dari teman-teman, bukan dari saya ya kok. Oh iya, ngerti kok, ngerti. Oke, jadi teman-teman single semuanya di luar sana yang masih penasaran. Ini baru episode pertama loh dari tema besar kita relationship yang akan tayang di YouTube JSM Domus Fidei Makassar. Like, comment, share, and subscribe ya. Kalau kamu punya pertanyaan tentang episode kali ini, silahkan ketik di kolom komentar yang akan dijawab di sesi Q&A pada episode keempat, di mana semua narasumber akan berkumpul kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seru dari kamu, anak muda zaman now. Thank you for watching, and see you next time. Bye-bye. Have a great day.